Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa, dan tetap semangat untuk selalu bekerja. Teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan juga beberapa pertanyaan juga sama dari KPM dampingan saya terkait beberapa kasus pencairan bantuan baik itu BPNT dan juga PKH. Yang pertama adalah terkait apakah peserta yang PKH-nya cair itu bantuan BPNT-nya kenapa tidak cair. Nah, teman-teman, untuk para peserta penerima bantuan PKH aktif, yaitu peserta penerima bantuan PKH yang di tahun 2022 ini bantuan PKH-nya cair. Jadi saya tegaskan lagi, peserta bantuan PKH aktif itu bukan ditentukan dari cek bansos Kemensos, tapi ditentukan dari cair atau tidaknya bantuan PKH teman-teman di tahun 2022 ini. Karena peserta bantuan PKH yang terdata atau terdaftar di tahun 2022 ini adalah mereka yang nama-namanya masuk dalam SP2D atau surat perintah penyaluran atau pencairan di tahun 2022. Nah, untuk sebagian peserta PKH ini memang tidak langsung menjadi peserta BPNT, karena untuk menjadi peserta BPNT itu sama, harus diusulkan dahulu atau namanya sudah ada di DTKS, sehingga nanti ketika ada penambahan kuota peserta penerima bantuan BPNT, maka teman-teman yang mendapatkan PKH otomatis kan sudah ada di DTKS. Mereka adalah yang didahulukan atau diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan BPNT. Karena teman-teman, memang tidak semua peserta penerima bantuan PKH yang cair itu langsung menerima bantuan PKH, harus ada prosesnya. Kemudian ketika di tahun 2022 ini teman-teman peserta penerima PKH tadi itu tidak menerima bantuan BPNT, maka teman-teman itu harus tetap menunggu ketika nanti ada penambahan kuota, mungkin teman-teman akan bisa menjadi penerima bantuan BPNT, tapi dengan syarat BPNT-nya itu tidak akan double. Jadi misalnya di tahun 2022 ini kan sudah ada 2 kali penyaluran bantuan BPNT, terus kemudian teman-teman itu di pertengahan tahun nanti itu dapat bantuan BPNT, maka bantuan BPNT-nya akan double dengan yang awal tahun itu. Tidak seperti itu, bantuan BPNT tidak akan double ya teman-teman. Bantuan BPNT melalui PT POS itu ketika sudah selesai jadwal penyalurannya, maka dana yang tidak tertransaksikan, entah itu karena meninggal, karena orangnya tidak ditemukan, dan lain-lain, akan langsung dikembalikan ke kas negara, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembahasan saya adalah terkait peserta penerima bantuan BPNT kenapa tidak mendapatkan bantuan PKH. Nah, sudah sering saya bahas bahwa untuk menjadi peserta penerima bantuan PKH teman-teman, itu ada prosesnya yang namanya validasi by sistem dan juga validasi by pendamping PKH. Dan juga disesuaikan apakah di wilayah tersebut itu ada penambahan kuota peserta penerima PKH atau tidak. Dan dari pusat itu juga ada penambahan peserta bantuan PKH atau tidak, seperti itu ya. Jika dari pusat tidak ada penambahan peserta penerima bantuan PKH, maka teman-teman yang belum menjadi peserta PKH ini juga tidak akan mendapatkan bantuan PKH. Untuk peserta BPNT yang memiliki komponen, jadi saya tegaskan lagi, komponen anak sekolah SD, SMP, SMA, ataupun komponen lansia 60 tahun, atau komponen ibu hamil, komponen anak belum sekolah, anak usia dini atau balita, seperti itu. Jadi peserta BPNT ini memang mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta bantuan PKH. Namun kembali lagi, apakah memang sedang ada penambahan peserta penerima PKH atau tidak? Kalau tidak ada penambahan peserta PKH, maka tidak bisa mendapatkan bantuan PKH.
Dan walaupun juga sudah ada penambahan peserta penerima PKH, tapi tidak langsung teman-teman itu langsung mendapatkan PKH. Harus tetap ditunggu, dan ini semua itu berproses. Teman-teman tidak bisa mengharapkan bantuan sosial itu sudah daftar, sudah dapat KKS, harus sudah cair. Saya harus sudah cair, minggu depan harus cair. Tidak bisa seperti itu. Bantuan sosial itu teman-teman tidak bisa dipaksakan untuk dicairkan ya teman-teman. Dan teman-teman itu sering sekali dibahaskan teman-teman di beberapa channel teman-teman pendamping yang lainnya, bahwa bantuan sosial itu tidak boleh diharapkan seperti itu. Karena ketika teman-teman itu hanya mengharapkan dari bantuan sosial saja, teman-teman nanti ditakutkan malas untuk bekerja atau mencari nafkah seperti itu. Teman-teman, pembahasan yang selanjutnya adalah terkait kenapa ketika peserta penerima bantuan BPNT itu BPNT PT Posnya itu cair, tapi BPNT KKS bulan Aprilnya tidak cair, atau juga dibalik, bantuan PT Posnya cair tapi bantuan KKS Aprilnya tidak cair. Jadi teman-teman, untuk nama-nama atau data peserta yang bantuan BPNT-nya cair, baik itu melalui PT Pos dan juga melalui KKS, ini datanya ternyata berbeda. Saya sudah dapat data dari daerah dampingan saya sendiri bahwa tidak semua peserta penerima bantuan BPNT PT Pos itu otomatis cair bantuan BPNT KKS-nya untuk alokasi bulan April. Bantuan BPNT PT Pos itu datanya adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh PT Pos. Sedangkan bantuan BPNT yang cair di KKS April untuk alokasi bulan April ya, itu adalah data yang didapatkan dari Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara yang selama ini mengurusi proses pencairan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT seperti itu. Jadi datanya ini berbeda. Dan juga ada perbedaan data ternyata teman-teman. Peserta bantuan BPNT PT Pos itu lebih banyak dari peserta bantuan BPNT KKS seperti itu. Jadi yang cair di KKS bulan April itu tidak sebanyak yang cair melalui PT Pos. Dan tidak ada proses penyaluran atau distribusi KKS baru. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang bertanya, saya mendapatkan bantuan BPNT PT Pos, namun saya tidak memiliki KKS. Nah, ternyata tidak ada proses penyaluran atau pendistribusian KKS baru, sehingga ketika teman-teman itu BPNT PT Posnya cair tapi teman-teman itu tidak mendapatkan KKS, maka teman-teman tidak bisa melakukan proses penyaluran bantuan bulan April yang melalui KKS tadi. Seperti itu ya. Jadi tidak semua yang cair BPNT-nya di PT Pos itu akan juga cair di BPNT KKS bulan April. Jadi teman-teman sabar, ketika memang ada misalnya tetangga teman-teman cair tapi teman-teman tidak cair, teman-teman harus bersabar ya, karena memang seperti itu. Tidak semua yang memiliki KKS BPNT itu bisa cair. Untuk yang transaksi gagal kode 06 ketika tahun 2021 itu bisa diurus dengan pengajuan injek KKS. Saya rasa di tahun 2022 ini tidak ada lagi program injek KKS, karena yang bantuan BPNT-nya cair itu adalah mereka yang nama-namanya ada di penerima bantuan BPNT bulan April berdasarkan data Bank Himbara. Jadi kalau nama teman-teman itu tidak ada di kepesertaan Bank Himbara tersebut untuk BPNT bulan April, maka dipastikan teman-teman tidak mendapatkan bantuan BPNT April. Jadi mungkin teman-teman hanya mendapatkan bantuan BPNT PT Pos saja dan juga BLT minyak goreng seperti itu. Hal ini juga sama ketika teman-teman itu bantuan bulan April 200.000 tadi itu yang melalui KKS cair, tapi teman-teman tidak mendapatkan undangan penyaluran bantuan BPNT dan minyak goreng dari PT Pos, maka teman-teman juga tidak akan mendapatkan bantuan yang dari PT Pos. Seperti itu ya. Jadi memang berbeda ini jumlah peserta penerima bantuannya dan harap dimaklumi.
Nah teman-teman, ini saja informasi dan jawaban saya terkait beberapa kasus peserta penerima bantuan BPNT dan PKH yang memiliki KKS dan yang belum memiliki KKS. Kita ketemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.